Presto ikan bandeng, selama kurang lebih 1 jam, hingga durinya menjadi lunak. Setelah itu, pisahkan daging ikan dari tulangnya. Siapkan bahan-bahan lainnya sesuai dengan yang ditunjukkan dalam video. Lalu goreng hingga matang dan haluskan. Masukkan bahan yang telah dihaluskan ke dalam blender. Kemudian blender hingga tercampur merata. Campurkan bumbu yang telah diblender dengan daging ikan yang sudah dipisahkan dari tulangnya. Aduk hingga rata. Tambahkan bahan lainnya ke dalam campuran tersebut. Sangrai hingga mengeluarkan aroma harum. Tuangkan santan sesuai selera, kemudian aduk rata. Setelah itu, tambahkan minyak dan aduk kembali hingga berwarna kecoklatan. Masukkan adonan ke dalam mesin spinner untuk meniriskan minyak hingga kering. Pindahkan ke dalam wadah dan biarkan hingga dingin. Kemudian kemas dalam kemasan yang telah disiapkan.
Masukkan udang yang telah dikeringkan, lalu sangrai di atas wajan tanpa minyak. Menggunakan api kecil hingga kering dan aromanya keluar. Setelah terasi kering sempurna, angkat dan diamkan hingga dingin. Setelah dingin, haluskan terasi dengan blender kering, bisa juga diulek hingga menjadi bubuk halus. Simpan terasi bubuk dalam wadah atau kemasan yang kedap udara agar tetap kering dan awet. Siapkan beberapa ekor ikan bandeng, kemudian bersihkan sisiknya hingga benar-benar bersih. Belah ikan menjadi 2 bagian dan cuci kembali hingga bersih. Selanjutnya, lakukan proses filet pada ikan. Setelah seluruh bagian ikan telah dibersihkan dan difilet, simpan di dalam freezer hingga siap untuk diolah. Masukkan tepung serbaguna ke dalam wadah yang bersih. Tambahkan bahan-bahan lainnya ke dalam wadah tersebut, lalu aduk hingga tercampur rata. Masukkan potongan daun jeruk nipis dan minyak panas secukupnya.
Tambahkan ikan bandeng yang telah dihaluskan ke dalam adonan. Lalu aduk hingga semua bahan tercampur sempurna. Tuangkan air secukupnya sesuai selera untuk mencapai tekstur yang diinginkan. Giling adonan menggunakan alat penggiling hingga tipis. Oleskan campuran minyak dan tepung tapioka di atas adonan yang telah digiling. Gulung adonan seperti yang ditunjukkan dalam video. Gunting adonan yang sudah digulung menjadi potongan kecil, sesuai contoh dalam video. Giling kembali potongan tersebut hingga menjadi lebih tipis. Goreng adonan hingga berwarna kecoklatan, lalu tiriskan. Buat bumbu asam manis sesuai selera. Kemudian masukkan keripik yang telah digoreng ke dalam bumbu dan aduk hingga tercampur rata. Setelah bumbu meresap dan keripik dingin, masukkan ke dalam wadah penyimpanan. Kemas keripik Nona Bandeng menggunakan kemasan yang telah disiapkan. Siapkan ikan caklang yang sudah dibersihkan. Lalu masukkan ke dalam kukusan. Kukus sampai benar-benar matang. Angkat ikan ke wadah yang bersih UNTUK. Disahkan dengan tulangnya. Lalu mulai bersihkan ikan. Ambil bagian daging saja. Lakukan dengan teliti, agar tulang tak ikut. Jika sudah dipisahkan, hancurkan ikan menjadi seperti pada video. Siapkan bumbu seperti pada yang di video, bumbu yang sama pada pembuatan abon ikan gabus. Semua bumbu yang sudah digoreng, lalu ditumbuk. Lakukan hal yang sama. Setelah semua bumbu tadi ditumbuk, lalu dicampurkan untuk diblender. Blender sampai halus semua bumbu tadi. Lalu angkat ke wadah yang baru. Lalu campurkan bumbu yang sudah diblender tadi ke ikan caklang yang sudah hancurkan. Campurkan sesuai selera.
Lalu masukkan ikan yang sudah dicampur tadi ke wajan untuk disangrai. Setelah itu masukkan santan secukupnya. Masukkan juga minyak secukupnya. Masak hingga warna kecoklatan. Jika sudah masak, langsung masukkan ke dalam spinner alat pengering abon. Tunggu sampai benar-benar semua minyak terpisah dengan abon. Jika sudah, siapkan wadah untuk abon. Tunggu sampai kering dan siap untuk dikemas. Timbang abon sesuai dengan kebutuhan dan siap untuk dipasarkan. Ambil bagian daging ikan bandeng yang telah dipisahkan dari tulangnya. Masukkan daging ikan bersama bumbu-bumbu lainnya ke dalam blender. Lalu, haluskan hingga tercampur rata. Pindahkan hasil blender ke dalam wadah. Tambahkan kacang tanah. Lalu aduk hingga merata. Tambahkan tepung beras ke dalam adonan. Kemudian aduk kembali hingga tercampur sempurna. Panaskan minyak, lalu goreng adonan sambil terus diaduk hingga adonan terpisah satu sama lain. Goreng hingga berwarna kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan.
ikan gabus. Siapkan ikan gabus yang sudah dibersihkan. Kukus ikan gabus tersebut ke dalam kukusan selama lebih 1 jam, hingga matang sempurna. Setelah matang, angkat ikan dari kukusan dan diamkan sejenak agar mudah diolah. Pindahkan ikan pada wadah agar mudah memisahkan tulangnya nanti. Pisahkan daging ikan dari tulangnya dengan hati-hati, ambil hanya bagian daging. Pastikan proses pemisahan dilakukan secara teliti agar duri ikan benar-benar bersih. Ketika sudah bersih, pindahkan ikan ke wadah baru agar tidak tercampur. Siapkan bumbu abon seperti yang bisa kita lihat pada video. Lalu tumis bawang dan cabai. Haluskan semua bumbu yang ada. Masukkan semua bumbu yang sudah ditumbuk tadi ke dalam blender. Lalu haluskan lagi. Pindahkan ke wadah yang baru. Campurkan bumbu halus tersebut ke daging ikan gabus. Aduk hingga tercampur rata, lihat referensi pada video. Tambahkan gula pasir sesuai selera. Sangrai campuran ikan dan bumbu tersebut ke dalam wajan. Tambahkan santan, lalu aduk sampai rata. Tambahkan minyak goreng ke dalam wajan untuk membantu proses pengeringan. Masak hingga adonan berwarna kecoklatan. Setelah matang, masukkan abon ke dalam spinner, alat pemisah minyak. Untuk memisahkan minyak dari abon, lihat proses videonya. Tunggu sampai abon benar-benar kering. Setelah minyak terpisah, angkat abon dari alat pengering. Diamkan abon hingga benar-benar dingin. Kemudian abon siap untuk dikemas dan timbang. Siapkan bahan seperti yang ada pada gambar. Ambil bagian ikan bandeng, hanya daging saja. Pastikan ikan sudah dibersihkan durinya. Masukkan ikan yang sudah dibersihkan ke dalam blender. Masukkan juga bahan yang lain. Tambahkan penyedap rasa sesuai selera. Lihat referensi pada video. Masukkan keju yang sudah dipotong-potong.
Lalu tambahkan telur sesuai kebutuhan. Selanjutnya masukkan tepung ke dalam wadah. Campur bahan yang sudah di blender tadi ke wadah tepung. Aduk sampai rata. Lalu tambahkan air secukupnya. Setelah semua adonan diaduk rata maka jadi seperti dalam video. Masukkan ke alat khusus penggiling adonan. Seperti yang terlihat pada video. Lalu langsung goreng. Lihat caranya seperti pada video. Ketika sudah kecoklatan tandanya sudah siap untuk ditiriskan. Ketika sudah semuanya maka keringkan dulu. Produk siap dikemas dan dipasarkan. Campurkan semua bumbu seperti pada video. Tambahkan keju ke dalam adonan. Jangan lupa masukkan daun jeruk agar wangi. Tambahkan minyak sesuai selera. Masukkan udang yang sudah di blender ke dalam wadah tepung. Lalu aduk sampai semuanya benar-benar rata. Jika sudah bentuk adonan seperti dalam video, lihat hasilnya pada video. Jika sudah lalu giling adonan seperti pada video. Lakukan sampai benar-benar tipisnya sesuai. Jika sudah potong seperti yang ada pada video. Pastikan semuanya terpotong secara rapi agar mudah dipisah. Jika sudah beginilah hasilnya. Jika sudah lalu langsung goreng adonan yang sudah dipotong tadi. Jika sudah kecoklatan, tandanya sudah siap diangkat. Tiriskan semua yang sudah digoreng. Tambahkan bumbu balado sesuai selera. Setelah itu siap untuk dikemas.